Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini Ibu akan memberikan video penjelasan mengenai rangkuman materi semester genap kemarin. Nah, Ibu harap kalian tonton videonya sampai akhir karena banyak contoh yang akan Ibu sebutkan di sini nanti keluar di PAT. Oke? Kita mulai. Pertama itu ada perilaku menyimpang, ada faktor penyebab perilaku menyimpang. Yang pertama itu ada ketidaksempurnaan sosialisasi nilai-nilai. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri pengertiannya. Kemudian contohnya itu ada sosialisasi bahaya merokok di sekolah, namun pada lingkungan rumah ada anggota keluarga yang merokok. Maksudnya, terjadi dua kegiatan yang berbeda yang saling bertolak belakang. Ketika kalian di sekolah diajarkan untuk tidak merokok, tapi ketika kalian pulang ke rumah, ada anggota keluarga kalian yang melakukan itu. Nah, disitulah terjadinya dua kejadian yang bertolak belakang. Nah, itu dinamakan ketidaksempurnaan sosialisasi nilai-nilai. Yang kedua, ada namanya kesalahan memahami informasi. Nah, ini kalian bisa baca sendiri pengertiannya. Maksudnya di sini adalah hoax ya, berita yang belum tentu kebenarannya. Tuh, kesalahan memahami informasi. Misalnya, vaksin COVID akan membuat individu begini. Nah, itu kan belum tahu kebenarannya, ya. Kemudian ada ikatan sosial yang menyimpang. Perilaku individu tergantung dengan siapa dia bergaul. Jika dia memilih teman yang baik, maka ia akan terbawa baik, begitupun sebaliknya. Misal contoh, ada siswa X saat SMP dia murid teladan, kemudian setelah dia masuk SMA, dia bertemu dengan teman-teman yang agak nakal, kemudian dia mengikuti perbuatan teman-teman tersebut. Nah, itu berdasarkan ikatan sosial yang menyimpang. Jadi siapa teman kamu, itulah yang membentuk karakter kamu, gitu. Oke, contohnya. Kemudian ada bentuk-bentuk penyimpangan. Bentuk penyimpangan menurut Lemert. Nih ingat ya kalian, Lemert itu dua. Yang pertama primer dan sekunder. Kalian bisa baca sendiri, penyimpangan bersifat primer itu ada tiga ciri-ciri. Yang pertama itu bersifat sementara, tidak terulang, dan kesalahannya masih dapat diterima secara sosial. Contoh, misalnya, berbohong, ya. Kemudian, siswa X terlambat ke sekolah karena ada musibah. Nah, itu contoh penyimpangan primer karena ada kejadian yang tidak bisa ditoleransi, namanya musibah, masa mau gimana lagi gitu kan. Dan kesalahan yang dilakukan itu masih dapat diterima atau masih dapat dimaafkan oleh masyarakat gitu. Ingat ya, tiga sifatnya itu bersifat sementara, tidak terulang, dan masih dapat diterima atau dimaafkan oleh masyarakat. Kemudian ada yang namanya penyimpangan sekunder. Nah, ini lawannya dari penyimpangan primer. Ciri-cirinya bersifat berulang. Ini kesalahannya dilakukan berulang-ulang. Terus bersifat tetap. Kemudian masyarakat tidak mau menerima atau memaafkan kesalahan yang dilakukan si pelaku itu. Misalnya, yang dilakukan secara berulang apa? Pemabuk, misalnya. Kemudian apalagi? Penjudi, karena kan itu dilakukan secara berulang, ya. Ingat, yang dilakukan berulang-ulang itu apa gitu. Dan meresahkan masyarakat lah istilahnya gitu. Kemudian ada yang menurut pelakunya. Ingat, kalau pelakunya itu adalah jumlah orang. Yang pertama itu ada individu sendiri, ya. Contohnya berbohong. Ya udah kalian berbohong sendiri nih. Tuh, ya. Kemudian ada yang namanya penyimpangan kelompok. Nah, itu dilakukan secara kelompok, lebih dari satu orang. Misalnya bertengkar, kelompok mafia, geng motor, balapan motor ilegal, kemudian tawuran antar pelajar. Nah, itu contoh penyimpangan kelompok. Ingat, ini menurut pelakunya, jumlah orang yang melakukan penyimpangan.
Kemudian ada yang menurut sifatnya. Ingat kalau sifat itu positif dan negatif. Kenapa Bu namanya penyimpangan yang bersifat positif? Maksudnya gimana? Nih, kalian bisa baca sendiri ya. Baca dulu sendiri. Jadi maksudnya gini, setiap budaya itu, budaya satu dengan budaya yang lain itu kan selalu berbeda. Jadi menurut budaya yang ini misalnya, ini negatif, tapi belum tentu untuk misalnya si pendatang datang nih ke suatu budaya itu mengatakan hal itu negatif. Nah, itu contohnya. Tuh. Atau lebih gampangnya bukan sih contoh gini, misalnya pada masa kolonial Belanda dulu, perempuan itu kan tidak boleh sekolah. Tapi ada pahlawan wanita yang bernama Ibu R.A. Kartini. Beliau memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Nah, maka si Ibu Kartini ini melakukan penyimpangan karena dia melanggar adat istiadat, tapi bersifat positif karena membuat atau menyebabkan dampak yang positif bagi perempuan sekarang gitu. Makanya kita bisa bersekolah. Itu namanya penyimpangan bersifat positif. Atau misalnya seorang perempuan dia bercita-cita sekolah setinggi mungkin untuk menjadi wanita karir. Nah, itu contohnya penyimpangan positif. Paham ya? Intinya, seseorang melakukan penyimpangan dari adat istiadatnya, tapi sifatnya positif. Itu. Nah, kemudian ada penyimpangan bersifat negatif. Ya udah, penyimpangan negatif itu udah jelek banget ya di mata masyarakat tuh. Kalian bisa bisa baca pengertiannya. Contohnya itu ada pembunuhan, kemudian bullying, kemudian pelecehan seksual. Itu udah negatif banget ya. Pokoknya kalian mikirnya penyimpangan yang bersifat negatif itu udah meresahkan banget dan agak sulit untuk diterima lagi di masyarakat. Itu contohnya. Kemudian, nah ini contoh-contoh perilaku menyimpang. Ya kalian udah tau lah ini ya. Narkoba, tawuran pelajar. Ini contoh-contohnya, nanti banyak juga contoh kasus keluar di soal PAT. Oke. Kemudian ada teori perilaku menyimpang. Yang pertama teori labeling. Nih kalian bisa baca sendiri. Nih ya. Ada note-nya di sini Ibu Bull. Menurut teori ini, penyimpangan sosial tidak menekankan pada seseorang, melainkan pada label yang dilekatkan terhadap tindakan tersebut. Jadi, eh, yang diingat oleh masyarakat itu perilakunya. Si orang ini ngapain aja, misalnya gini, contoh, eh, seorang remaja gitulah ya, dia baru pertama kali mencuri, tapi langsung ketahuan oleh masyarakat sekitar. Nah, orang tersebut dibeli label pencuri karena tindakannya tersebut, padahal dia baru melakukan itu. Nah, itu namanya teori labeling, ya. Orang itu dinamai sebagai pencuri gitu. Ah, itu pencuri gitu-gitu, ya. Ini nanti nggak keluar di PAT. Kemudian ini ada fungsi pengendalian sosial. Pengendalian sosial. Ini kalian bisa baca sendiri. Bahasa gampangnya gini, pengendalian sosial itu ada karena untuk apa? Bahasa gampangnya kalian untuk mengatur norma dan nilai sosial dalam masyarakat dan memberikan pengarahan atau memberikan apa namanya? Memberikan solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Ada penyimpangan nih, apa nih caranya nih, solusinya apa? Nah, itu namanya fungsi pengendalian sosial. Kalau ada penyimpangan berarti ada solusinya. Nah, solusinya itu namanya pengendalian sosial. Nih,
Yang pertama ada klasifikasi pengendalian sosial. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Ini ada 3 nih, preventif, represif, sama kuratif. Yang pertama preventif, kalian bisa baca sendiri. Itu intinya berupa nasihat, anjuran, larangan, atau perintah. Nah, ini preventif. Sebelum terjadinya penyimpangan. Ingat, sebelum terjadinya penyimpangan. Kemudian ada represif. Represif itu setelah terjadinya penyimpangan. Nah, ini fungsinya untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala. Tuh, ya. Contoh, misalnya ada tawuran antar pelajar nih misalnya. Terus kemudian dibawa ke kantor polisi dan polisi apa ya? Kayak menertibkan gitu. Ini loh, tawuran tuh nggak boleh gini 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 dan memberi hukuman. Nah, hukuman itu tujuannya untuk memulihkan keadaan seperti sebelum mereka ikut-ikutan tawuran. Nah, itu contohnya. Kemudian ini ada yang namanya pengendalian kuratif. Nih, pengendalian kuratif itu biasanya memberikan sanksi. Misalnya hukuman penjara, ya, diskors dari sekolah. Nah, itu pengendalian kuratif. Oke. Kemudian berdasarkan caranya. Yang pertama ada persuasif. Ingat, persuasif itu mengajak. Mengajak. Di sini ada contohnya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada koersif. Koersif itu kekerasan atau paksaan. Nih, kalian juga bisa baca sendiri. Nanti banyak soal contoh kasus mengenai pengendalian sosial ini. Ya. Kemudian ada metode penelitian sosial. Ini materi baru, jadi kalian harus pahami baik-baik, kalian juga ada tugasnya. Sebagian udah Ibu jelasin di kelas, ya. Jadi kalian ingat-ingat lagi. Oke, yang pertama ada fungsi penelitian sosial. Yang pertama itu ada fungsi verifikatif. Nih, kalian baca. Yang Ibu bold itu poin intinya. Fungsi verifikatif itu untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada. Misalnya contoh teori Darwin mengatakan bahwa struktur tubuh manusia itu terbentuk seperti kera. Itu contoh kan, contoh pengetahuan yang sudah ada. Nah, fungsi verifikatif ini untuk menguji benar nggak sih si teori Darwin ini. Masa sih struktur tubuh manusia sama seperti kera? Nah, ini diuji melalui fungsi verifikatif penelitian. Kemudian ada fungsi eksploratif. Itu apa tuh? Menemukan sesuatu yang belum ada. Misalnya tadi, teori Darwin mengatakan struktur tubuh manusia mengikuti struktur tubuh kera. Kemudian setelah diteliti melalui fungsi verifikatif ini, seorang peneliti tersebut menemukan sesuatu yang baru. Nah, itu namanya fungsi eksploratif. Ternyata si peneliti menemukan gini, oh ternyata bukan mengikuti struktur tubuh kera, tapi mengikuti struktur tubuh dinosaurus, misalnya gitu ya. Nah, itu dilakukan dengan fungsi eksploratif. Kemudian ada nih fungsi development. Fungsi development itu untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Setelah peneliti melakukan fungsi verifikatif atau eksploratif, pengetahuan yang sudah ada itu dikembangkan lagi, dikemas menjadi suatu teori yang baru. Gitu. Kalian bisa baca. Kemudian ada objek penelitian. Objek penelitian sosiologi adalah masyarakat dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul akibat hubungan manusia di dalam masyarakat. Contohnya nih, seorang anak remaja yang baru bertemu dengan teman barunya, maka objek penelitiannya adalah interaksi yang terjadi di dalamnya. Misalnya siswa X bertemu dengan siswa Y, kemudian mereka berjabat tangan, mereka berkomunikasi, mereka saling berinteraksi. Nah, yang jadi objek penelitian sosiologi adalah hal tersebutnya, bukan orangnya. Jadi bagaimana cara dia berkenalan, bagaimana cara mereka berkomunikasi. Nah, itu contoh objek penelitian yang enggak kelihatan. Ya, contoh objek penelitian itu yang tidak kelihatan. Oke.
Kalau subjek penelitian itu baru orangnya, si siswa X dan si siswa Y tadi. Itu subjek namanya, kalau objek itu yang nggak kelihatan. Oke, kemudian ada jenis-jenis penelitian. Yang pertama berdasarkan tujuan, itu mengembangkan dan, yang poin A itu basic research. Intinya mengembangkan dan memperdalam suatu ilmu. Apa maksudnya kayak gitu? Eh, Penelitian dasar itu, misalnya kamu pengen meneliti suatu apa gitu. Kamu teliti, kemudian kamu teliti dan untuk mencari solusi apa sih maksudnya, apa sih solusi dari masalah yang akan saya angkat. Nah, itu penelitian dasar ya, untuk kamu aja gitu, untuk pribadi kamu. Kemudian ada yang namanya apply research. Nah, kalau apply research ini untuk memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang peneliti meneliti bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan siswa X dan siswa Y pada sekolah A dan sekolah B yang tawuran. Nah, itu penelitiannya nanti diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Intinya gitu ya, kalau apply research itu yang bisa diterapkan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Intinya gitu. Penelitian evaluasi itu untuk mengukur atau menilai hasil kerja dari kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, ini nggak terlalu keluar di PAT, jadi yang penting kalian paham. Kemudian ada berdasarkan metode atau caranya. Pertama, penelitian historis. Historis tahu historis sejarah ya, peristiwa yang mengkaji peristiwa bersejarah. Oke, misalnya kalau masalah masyarakat kolonial, masyarakat Hindu-Buddha, nah itu contohnya menggunakan penelitian historis. Kemudian ada yang namanya penelitian survei. Penelitian survei ini penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi menggunakan angket, wawancara, atau mengambil sampel. Angket, tahu angket? Misalnya kalau kalian pernah jalan nih ke suatu tempat, terus ada yang bilang gini, "Misi kakak, boleh minta bantuannya untuk mengisi angket." Nah, itu angket. Itu namanya contoh data penelitian survei. Wawancara, ya wawancara mah kalian tahu lah ya. Kemudian ada penelitian eksperimen. Nih, kalian bisa baca. Ada penelitian alamiah juga. Dan ini penelitian tindakan yang terakhir. Penelitian yang menempatkan si peneliti bertindak sebagai subjek dan objek penelitian. Misalnya, siswa X, dia merupakan anggota PMR. Nah, si siswa X ini ingin mengetahui bagaimana sih interaksi yang terjadi di dalam PMR tersebut. Nah, dia bertindak sebagai subjek penelitian karena dia juga meneliti dirinya sendiri. Nah, itu namanya penelitian tindakan. Pokoknya si peneliti itu ada di dalam komunitas tersebut atau menjadi anggota komunitas tersebut juga. Itu namanya penelitian tindakan. Kemudian ini, berdasarkan cara pemberian informasi dari penelitian yang dilakukan. Penelitian deskriptif. Deskriptif itu kalian mengungkapkan ciri-ciri suatu gejala. Kalian jelasin tuh secara detail dari A sampai Z, itu namanya deskriptif. Kemudian ada yang namanya penelitian kausalitas. Kalian baca sendiri untuk menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Nanti Ibu jelasin variabel bebas dan variabel terikatnya. Kemudian ada penelitian korelasional. Itu menjelaskan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Kalau kausalitas itu hanya menentukan mana sih yang variabel bebas, mana sih yang variabel terikat. Kalau korelasional itu menjelaskan apa kaitannya antara kedua variabel tersebut. Gitu. Kemudian kalau penelitian komparatif itu membandingkan dua atau lebih variabel. Nah, variabel bebas sama variabel terikat itu posisinya
lebih tinggi yang mana atau lebih baik yang mana. Nah, itu namanya penelitian komparatif. Nah, sekarang variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang perubahannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi, variabel bebas itu apa yang mau kalian teliti. Ya. Kemudian ada variabel terikat. Adalah apa yang dapat berubah atau dipelajari dari variabel bebas. Variabel terikat itu hasil dari variabel bebas. Yang bisa kalian ubah itu adalah variabel bebas. Kalau variabel bebasnya ini, berarti hasilnya akan ini. Kalau kalian ganti variabel bebasnya jadi itu, maka hasilnya akan itu. Tuh, contoh. Pengaruh minat baca terhadap prestasi siswa. Variabel bebasnya mana? Pengaruh minat baca. Karena itu yang akan kalian teliti, yang mau kalian teliti. Nah, variabel terekatnya yang mana? Berarti prestasi siswa. Hasil dari pengaruh minat baca. Tuh, ya. Intinya si variabel terikat itu hasil dari variabel bebas. Oke. Kemudian berdasarkan tempat dilaksanakannya penelitian. Yang pertama, penelitian laboratorium. Nih, kalian bisa baca. Contohnya yaitu penelitian mengenai suatu penyakit. Ya, diujinya di laboratorium. Kemudian penelitian lapangan. Contohnya yaitu penelitian mengenai tawuran pelajar. Kehidupan seorang buruh pabrik. Nah, lapangannya yang mana, Bu? Lapangannya itu bukan berarti lapangan yang luas, tapi bagaimana suatu permasalahan itu terjadi. Misalnya kalau tawuran pelajar, lapangannya apa? Ya udah di mana tempat mereka melakukan penyimpangan itu. Tuh. Terus ada penelitian kepustakaan. Nih, kalau kalian melakukan penelitian kepustakaan, itu kalian mengumpulkan datanya melalui majalah, buku, koran. Tuh ya, kepustakaan, perpustakaan. Nah, dah. Kemudian ada yang namanya jenis-jenis data dalam penelitian. Pertama, menurut cara perolehannya. Pertama, data primer dan data sekunder. Data primer tuh kayak gimana, Bu? Data yang diperoleh dari tangan pertama. Oke, dan diolah oleh organisasi atau perorangan. Jadi dia langsung dapat dari orangnya langsung. Misalnya Ibu wawancarai wali kelas 10 MIPA 3 misalnya. Nah, Ibu dapat data primernya dari wali kelas tersebut. Nah, itu namanya data primer, langsung dapat dari sumbernya. Kemudian, kalau data sekunder itu didapatkan oleh pihak lain lebih dulu. Misalnya, Ibu mau mencari data penduduk Bogor tahun ini. Nah, Ibu berarti mencarinya ke Dinas Kependudukan. Nah, itu data yang Ibu dapat bukan data langsung, karena sudah dibentuk dalam suatu dokumen. Nah, itu namanya data sekunder. Paham ya kalau gini? Kemudian ada menurut sifatnya. Yang pertama data kualitatif. Data kualitatif itu data yang tidak berbentuk angka. Jadi kalian jelaskan dalam bentuk pernyataan. Beda dengan data kuantitatif. Kalau data kuantitatif itu berbentuk angka. Misalnya, jumlah penduduk 100 orang, 95 berlatar belakang pendidikan SMA. Nah, itu contoh data kuantitatif. Ingat kalau kuantitatif itu data yang ada angkanya. Ya. Kemudian ada data internal dan eksternal menurut sumbernya. Nih kalian bisa baca. Internal mah kalian tahu lah ya, dari dalam suatu organisasi dan eksternal dari luar organisasi. Kemudian ada menurut waktu pengumpulannya. Nih kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada rancangan penelitian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat rancangan penelitian. Nih kalian bisa baca. Yang pertama itu menentukan topik atau masalah. Nah, kalian kalau mau membuat suatu penelitian, kalian tuh harus memikirkan dulu, kalian mau ngebahas apa, kalian mau ngangkat permasalahan apa.
Itu namanya menentukan topik atau masalah sosial. Misalnya, saya pengen masalah narkoba gitu. Nah, itu topiknya ya narkoba atau masalah sosialnya. Itu. Kemudian ada setelah kalian menentukan topik, kalian menggunakan pendekatan penelitian yang apa? Yang tadi tuh ada kuantitatif dan ada kualitatif. Kalian bisa baca, kalau kalian sudah dapat topik, kalian pengen eh, datanya pengen dinyatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk angka atau pernyataan. Tuh ya, kalian mau pakai kuantitatif atau kualitatif. Kemudian memilih subjek penelitian. Setelah 2 tahap tadi, kalian harus menentukan subjek. Siapa yang akan kalian teliti? Ingat ya, kalau subjek itu orangnya. Kalau subjek orangnya, kalau objek itu apa yang mau kalian teliti. Oke, kemudian yang terakhir pengumpulan data nih. Jika semuanya sudah, ya udah kalian kumpulin data. Kalau kalian menggunakan penelitian kualitatif, maka data yang kalian harus lakukan berupa wawancara, ya. Kalau kuantitatif, kalian bisa membuat survei, angket, atau sejenisnya yang berkaitan dengan angka. Tuh. Sekarang yang terakhir penyusunan laporan penelitian. Yang pertama ada bab 1. Apa sih yang ada di bab 1? Yang pertama itu latar belakang masalah. Kenapa kalian mau membahas masalah ini? Apa latar belakangnya? Kalian jelasin secara detail ya. Kemudian setelah latar belakang masalah, ada yang namanya pembatasan masalah. Nah, dari latar belakang yang banyak ini kalian batasi. Kalian mau ngebahas yang mana aja. Itu namanya pembatasan masalah. Kemudian ada perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Contoh, bagaimana terjadinya COVID-19 di Wuhan, Cina? Itu contoh. Pokoknya yang merupakan suatu pertanyaan penelitian. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Nih, tujuan dari penelitian yang kalian lakukan ini apa dan manfaatnya apa? Tuh. Kemudian ada yang namanya bab 2, itu kerangka teoritis. Yang pertama, pengkajian teori yang digunakan. Jadi kalian mau meneliti suatu masalah. Nah, kira-kira teori apa yang akan kalian gunakan untuk memecahkan masalah tersebut? Nah, itu namanya pengkajian teori yang digunakan. Kemudian setelah kalian menentukan teori yang akan kalian gunakan, kalian membuat peta konsep. Bagaimana caranya kalian memecahkan permasalahan yang sudah kalian tentukan dari teori tersebut. Kemudian bab 3 itu metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Kapan kamu melakukan penelitian, di mana kamu melakukan penelitian. Terus ada yang namanya subjek penelitian. Nah, yang Ibu bilang tadi, subjek penelitian itu siapa yang akan kalian teliti? Apa aja yang akan kalian teliti? Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nih, yang tadi udah Ibu bilang, kalian mengumpulkan datanya menggunakan teknik apa? Atau teknik wawancara kah? Atau teknik survei? Atau teknik angket? Nah, itu kalian masukin ke bab 3. Kemudian ada teknik analisis data. Jadi data yang udah kalian dapatkan tadi kalian analisis. Oh, ternyata hasil observasi kita atau hasil wawancara kita begini gini gini gini. Nah, kalian jelasin di dalam metodologi penelitian. Kemudian bab 4 ada temuan dan hasil penelitian. Kalian jelasin itu temuan penelitiannya itu gimana sih? Oh, ternyata desa X anggotanya atau penduduknya begini begini gini, yang bersekolah begini begini gini. Nah, itu kalian masukkan ke temuan penelitian. Kemudian ada analisis hasil temuan penelitian. Kalian analisis tuh. Kemudian setelah kalian analisis, pasti kalian menemukan suatu pemecahan masalah dari yang tadi kalian sudah rumuskan. Nah, kalian masuk ke temuan dan hasil penelitian.
Kemudian ada bab 5 kesimpulan dan saran. Kalian simpulkan dari awal bab 1 sampai bab 4 ini kalian simpulkan, kemudian kalian kasih saran sebaiknya penelitian ini bagaimana mana gitu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi, ini sekilas materi yang Ibu berikan ke kalian. Banyak contoh kasus nanti di soal PAT besok. Ibu hanya mau kasih saran kalau kalian mengerjakan suatu soal sosiologi, itu kalian harus bisa menggunakan pikiran kalian lebih jauh, karena sosiologi itu tidak selalu stuck di situ. Kalian harus bisa mengembangkan pikiran kalian. Itu ya, kalian bisa lihat dari contoh kasusnya, nanti masuknya ke penyimpangan bentuk apa, karena Ibu nanti akan memberikan soal yang seperti itu. Kalian banyak-banyakin cari contoh penyimpangan sosial dan pengendalian sosial gitu. Yang tadi tidak Ibu jelaskan secara rinci, itu berarti nggak ada di soal PAT. Oke, kemudian untuk tugasnya itu kan Ibu kemarin nyuruhnya kalian satu kelompok 6 orang ya, buat penelitian. Kemudian setiap anggota harus mencantumkan, misalnya Alvin mengerjakan bab 1 gitu, atau misalnya Rina mengerjakan bab 3 gitu. Jadi Ibu nilainya per individu kalian kerjanya kelompok, tapi Ibu menilainya per individu ya, per tugas yang kalian kerjakan gitu. Terakhir dikumpulkan tanggal 13 Juni. Ibu nggak mau tahu, kalau lewat dari itu ya udah nggak ada nilainya. Ya. Kalau misalnya masih belum ngerti, kalian bisa kontak Ibu lewat WA. Ibu harap kalian mengerjakan soalnya dengan sungguh-sungguh, karena sosiologi soalnya akan Ibu bolak-balik untuk PAT besok. Jadi kalian harus paham dulu pertanyaannya. Biar lebih gampang, kalian baca dulu nih pertanyaannya, baru kalian baca ceritanya. Jadi kalian gak bolak-balik bacanya. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semangat PAT-nya, semoga nggak asal-asalan kalian ngerjainnya dan nilainya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.